Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi may yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berpaculah kalian mendapatkan ampunan Tuhan dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21 seperti yang telah kita bacakan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berpacu mendapat ampunan Allah. Kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berpaculah menjadi orang yang paling terdepan dan paling cepat untuk mendapatkan ampunan. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah, kita tidak boleh lambat, tidak boleh belakangan, tidak boleh santai. Mendapatkan ampunan Allah itu harus secepat mungkin, paling dulu, dan tidak boleh lambat. Kenapa soal ampunan kita tidak boleh santai? Kenapa kita harus berpacu, bersegera mendapat ampunan Allah? Pertama, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Kita ini tidak tahu mati kita kapan datangnya. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi mengingatkan, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan menunda taubat di sore hari, karena belum tentu engkau melihat matahari tenggelam. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tunda taubat di pagi hari, karena belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Betapa banyaknya orang yang pagi masih sehat, sore sudah jadi bangkai. Malam dia tidur, pagi dia tak bangun lagi. Jadi hidup kita ini para hadirin hanya dari terbit ke terbenam matahari, atau dari terbenam ke terbit matahari. Kalau kita tidak mati siang ini, mungkin nanti malam kita mati. Kalau tidak nanti malam mati, mungkin besok siang kita mati. Begitulah pendeknya hidup kita ini. Karena itu Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis sahih, hadis riwayat Muslim, satu bacaan. Kata Nabi, man qala hina yusbih, siapa yang di pagi hari berkata. Apa yang dikatakannya di pagi hari? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu disebut dengan sayyidul istighfar namanya. Kalau dia baca sayyidul istighfar di pagi hari sekali, mata qabla an yumsiya, mati menjelang sore, famin ahlil jannah, maka dia langsung ke surga Allah. Kenapa? Karena dosanya di siang hari sudah diampuni di pagi hari, hingga dosa yang belum dia perbuat. Karena sayyidul istighfar itu kita minta ampun kepada Allah hingga dari dosa yang belum kita perbuat. Itu buktinya orang yang bersegera mendapat ampunan itu akan selamat. Kalau dia baca pagi, mati menjelang sore, kata Nabi, famin ahlil jannah, selamatlah dia ke surga. Kalau dia baca sore, mata qablaan yusbiha, mati dia menjelang subuh, famin ahlil jannah, maka dia pun ke surga Allah. Kenapa? Karena dia bersegera mendapat ampunan Allah. Dosanya yang di malam hari sudah diampuni di sore hari, hingga dosa yang belum dia perbuat sekalipun. Itulah hebatnya kita bersegera berpacu mendapat ampunan Allah. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Yang kedua, kenapa kita harus bersegera dan berpacu mendapat ampunan Allah? Karena tidak ada kita yang aman dan selamat dari dosa. Kita ini hari-hari berdosa. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi berdosa. Tidak mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua akan berbuat dosa setiap hari. Tidak ada kita yang aman dan selamat dari dosa. Hingga dalam ibadah pun kita bisa berbuat dosa. Itulah rahasianya kenapa setelah salam, kita baca salam, salat, kalimat pertama yang kita baca itu istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa kita baca istighfar setelah salat? Boleh jadi di dalam salat itu kita berdosa juga. Coba bayangkan para hadirin, dalam salat pun bisa berdosa, apalagi di luar salat. Itulah rahasianya kita harus bersegera berpacu mendapat ampunan, karena hari-hari kita berdosa. Jangan sampai kita tidur lalu kita tidak bangun lagi dan kita mati dalam keadaan sedang dalam berdosa. Makanya bersegeralah, berpaculah, karena kita tidak ada yang aman dan selamat dari dosa. Yang ketiga, kenapa kita harus bersegera dan berpacu mendapat ampunan? Karena manusia tidak akan bisa menghadap Allah tanpa mendapat ampunan. Di surah Al-Fajr ayat 28-29 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, pulanglah menghadap Tuhan. Siapa yang boleh pulang menghadap Allah? Kalau jiwanya sudah tenang. Namanya an-nafsul mutmainnah. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah tidak berdosa. Karena dosa itu kata Nabi, mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat jiwa kita gelisah. Itu sifat dosa. Dosa itu membuat hati kita tak tenang, jiwa kita gelisah. Maka kalau jiwanya sudah tenang, itu tandanya dia sudah mendapat ampunan Allah. Maka kata Allah, irji'i, pulanglah engkau menghadap Tuhan. Karena tanpa ampunan manusia tidak diterima oleh Allah. Para hadirin, dulu kita datang ke dunia tanpa dosa. Dulu kita muncul ke dunia tanpa dosa. Jika kita pulang meninggalkan dunia ini, pulang membawa dosa, Allah tidak akan menerima kedatangan kita. Karena itu ada pembersihan berikutnya namanya neraka. Neraka itu adalah pembersihan bagi yang tidak bersih pulangnya dari dunia ini. Karena itulah kita harus bersegera dapat ampunan. Jangan sampai kita mati membawa dosa.
karena Allah tidak akan menerima jiwa yang tidak tenang. Itulah kenapa para hadirin, sebelum Nabi meninggal dunia, turunlah perintah istighfar untuk Nabi. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ayat turun 2 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Karena bila orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, itu tandanya tugas beliau sudah selesai. Dan sebelum meninggalkan dunia, maka beliau diperintah banyak beristighfar kepada Allah. Karena manusia tidak akan diterima kedatangannya kalau dia tidak mendapat ampunan, atau kalau dia tidak dalam status an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang keempat, kenapa kita harus berpacu dalam ampunan? Karena di balik ampunan itu adalah surga. Itu kenapa kata ampunan maghfirah selalu bersanding dengan surga. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi maghfirah dan surga, jannah itu satu paket. Bila seseorang sudah mendapat ampunan Allah, maka surga menantinya. Itulah kenapa Nabi berkata, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Karena boleh jadi ada orang tidak punya amal bisa masuk surga. Bisa. Kenapa? Kalau dia mendapat ampunan Allah. Itu kenapa sifat Allah Ghafurun selalu bersanding dengan Rahimun. Ketika Allah mengampuni dosa seorang hamba, maka dia diganjar dengan surga sebagai bentuk rahmat Allah. Itulah kenapa kita bersegera mendapat ampunan, karena di balik ampunan itu ada surga. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18, Allah menjelaskan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Surga itu dengan segala fasilitasnya, kenikmatannya, Allah janjikan untuk mereka yang bertakwa. Siapa mereka? Salah satunya yang dijanjikan surga oleh Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang banyak beristighfar di waktu sahur. Lalu para hadirin, waktu sahur ini waktu yang mahal. Kau bangunlah di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu menjelang azan subuh atau sepertiga malam terakhir, mulai dari jam 2 kalau kita sampai jam 5 sebelum azan berkumandang. Itu waktu sahur namanya. Di waktu itulah Allah menunggu istighfar semua hamba, dan Allah menjanjikan surga bagi yang beristighfar di waktu sahur. Makanya para hadirin, berpaculah, bangun jam 4, setengah 5 paling lambat bangunlah. Beristighfarlah menanti fajar datang. Karena itu surga yang dijanjikan Allah bagi yang banyak beristighfar di waktu sahur. Tapi tentunya syaratnya harus cepat pula tidurnya. Kalau para hari tidurnya jam 2 malam, mustahil jam 4 bangun itu. Tapi kalau tidurnya jam 10, jam 11 paling lambat, insya Allah jam 4 itu sudah terbangun itu. Maka setiap sahur perbanyaklah istighfar kepada Allah, karena itulah jalan kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.